warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwi Almasari, NPM 5021271 dari kelas 5G. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum K13 atau PPK dan P5 atau IKM. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran untuk menambah pengalaman bagi peserta didik. Dimulai dengan menentukan topik tertentu sebagai tema dan subtema. Pembelajaran IPS berbasis tematik menggunakan pendekatan interdisipliner. Pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum K13 atau PPK adalah suatu pendekatan yang menekankan integritas dari berbagai mata pelajaran ke dalam tema atau topik tertentu, sambil memperhatikan pengembangan karakter peserta didik. Terdapat beberapa poin dalam pembelajaran tematik berbasis PKK K13. Yang pertama yaitu integrasi mata pelajaran. Pembelajaran tematik mengintegrasikan berbagai mata pelajaran seperti bahasa, matematika, IPA, IPS, dan ke dalam satu tema atau topik. Dalam hal ini membantu siswa untuk mengetahui hubungan antara mata pelajaran dan memahami konteks yang lebih luas. Yang kedua, pengembangan PPK. PPK mencakup pengembangan karakter siswa seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan kedisiplinan. Dalam pembelajaran tematik, pengembangan karakter menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran aktif. Siswa diajak untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dengan melakukan riset, proyek, diskusi, dan berbagai aktivitas terkait tema. Ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Yang keempat, kontekstual dan relevan. Tema atau topik yang dipilih biasanya relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini dapat membantu siswa untuk melihat aplikasi praktis dari pengetahuan yang mereka peroleh. Yang kelima, evaluasi berbasis proyek. Evaluasi seringkali dilakukan melalui proyek atau presentasi atau penugasan yang menunjukkan pemahaman siswa tentang materi dan pengembangan karakter mereka. Yang keenam, kolaborasi. Siswa seringkali bekerja sama dalam kelompok atau tim untuk mengeksplorasi tema atau topik tertentu, mengembangkan keterampilan sosial, dan membangun kemampuan berkolaborasi. 7. Pengembangan kemampuan berpikir kritis. Melalui pendekatan tematik, siswa didorong untuk berpikir kritis, menghubungkan informasi, dan menganalisis situasi dari berbagai perspektif. Selanjutnya yaitu pembelajaran IPS berbasis tematik pada P5 atau IKM. Adalah suatu kegiatan pembelajaran yang menekankan fleksibilitas dan adaptasi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih terlibat untuk berpikir kritis dan mengembangkan pemahaman yang lebih tentang konsep-konsep IPS dengan konteks yang bermakna. Tujuan pembelajaran tematik: 1. Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. 2. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. 3. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Menurut Saud, tahun 2006, halaman 12, menyatakan bahwa pembelajaran terpadu harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. The hidden curriculum adalah pembelajaran tidak terpaku pada satu pokok permasalahan tertentu, sehingga pembelajaran akan menjadi penuh makna bagi anak. Yang kedua, subject in the curriculum. Pembelajaran harus benar-benar dilaksanakan dengan mempertimbangkan pemilihan pokok belajar, waktu belajar, dan penilaian kemajuan belajar. Yang C. The learning environment. Lingkungan kelas harus memberikan kebebasan bagi anak untuk beraktivitas dan berpikir. Yang D. Viewers of social work. Pembelajaran harus pula didasarkan pada wawasan masyarakat sekitar. Yang E. Value and attitude. Pembelajaran ditekankan pada usaha agar anak memperoleh sikap dan norma dari lingkungannya, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Karakteristik pembelajaran tematik. Dapdiknas tahun 2007 halaman 7 menyatakan bahwa sebagai satu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa atau student center. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, motivator, membimbing siswa, yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang B. Memberikan pengalaman langsung.
Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. C. Pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang D. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh dan menyeluruh atau holistik. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. E. Bersifat fleksibel. Pembagian tematik bersifat fleksibel atau luas, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, bahkan mengaitkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. F. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Itulah tadi menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Kelebihan pembelajaran tematik. A. Pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. B. Kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. C. Kegiatan belajar menjadi lebih bermakna untuk siswa sehingga akan diingat dalam waktu yang lama. Kekurangan pembelajaran tematik. 1. Menuntut guru mempersiapkan diri sedemikian rupa, mulai dari memiliki wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, percaya diri, hingga kemampuan dalam menggali informasi dan pengetahuan. 2. Tanpa persiapan yang matang, pembelajaran tematik akan sulit untuk diterapkan. Pembelajaran tematik mengharapkan siswa untuk memiliki kreativitas dan kemampuan akademik agar keterampilan-keterampilan mereka dapat terbentuk saat pembelajaran dilakukan.